kesehatan lahir batin. Dan pada bapak-bapak yang hormati tentu di sini ada banyak senior saya, paling tidak dari sisi usia masih bersemangat. Terima kasih sekali. Tentu ada juga yang di bawah saya, bahkan ada yang junior ya, yang memiliki kepedulian terhadap penegakan demokrasi yang lebih baik ya, di bumi pertiwi ini. Bapak Ibu sekalian, saya sebagai pembicara dadakan, saya hadir di sini sama dengan bapak-bapak yang duduk di depan ini, sebetulnya ingin menerangkan permasalahan yang terkait dengan statement teman-teman kita ya, sama-sama yang menyatakan alumni itu yang mendukung Ganjar Pranowo. Tapi tadi saya harus juga memberikan masukan atau mungkin beberapa poin yang terkait dengan permasalahan ini. Kenapa kira-kira kita semua yang ada di sini harus merespon teman-teman alumni kita lain yang mendukung Ganjar Pranowo. Kira-kira itu. Saya mulai berangkat dari statement mereka aja ya. Garis besarnya saya tangkap bahwa mereka ini adalah sekumpulan ya, sekumpulan lulusan Unpad sama dengan kita juga lintas ya, fakultas dan angkatan. Yang menjadi persoalan ada dua yang mereka memulai dengan kata alumni Unpad dan Unpad gitu ya, alumni Unpad. Prof. Herman tadi sudah membahas tentang Unpadnya itu sendiri. Saya coba juga akan ingin membahas dari sisi alumni. Sebetulnya alumni ini walaupun mereka menyatakan bahwa kami tidak mengatasnamakan ikatan alumni. Ikatan itu adalah sebuah asosiasi dari para alumni itu, ada pengurusnya. Namun demikian pada bahasa politis, ini sudah masuk kepada masalah politik soalnya. Dukung-mendukung jelas terkait dengan politik praktis. Jadi ketika bicara alumni, otomatis adalah dianggap mewakili alumni Unpad. Ini persoalan. Ya. Nggak bisa dikatakan bahwa kami ini bukan mewakili ikatan alumni, bahwa semua orang tahu. Ya, itu harus ketua ikatan alumni Unpad yang ngomong. Kalau ketua ikatan alumni Unpad yang ngomong, bahkan kita kemarin sudah bicara, kita geruduk datang. Kenapa? Karena alumni, sekua ikatan alumni itu sebetulnya masuk pada jajaran Sivitas Akademika Unpad, masuk pada jajaran Sivitas Akademika Unpad. Kita mengenal adanya majelis musyawarah, majelis MWA, majelis wali amanah, Unmajas Pajajaran. Di dalamnya ada perwakilan alumni. Berarti kita tuh Sivitas Akademika. Kalau Prof. mengatakan jangan sembarangan bawa Unpad. Kita juga jangan sembarangan sebetulnya bawa alumni, karena di situ di Sivitasnya ada alumni. Dan Unpad kita semua tahu. Lalu mewakili di situ, mewakili teman-teman alumni semua segala gitu. Ya, alumni kan ratusan ribu. Dalam hal ini terkait dengan tentu saja kalau bahasa alumni terkait dengan political praktis, ini akan ada konotasi mengatasnamakan seluruh alumni. Kalau cuma kosakata mengatakan kami ini cuma lulusan gitu. Kami kan alumni, lulusan kan alumni. Ya kalau kosakatanya seperti itu benar, tapi ketika dukung-mendukung itu akan punya konotasi politis yang itu akan lain ceritanya. Tadi sudah dikatakan, mending kalau yang didukung itu yang betul-betul bisa diterima masyarakat banyak. Jawa Barat misal. Kalau menurut saya, kalau sudah politik dan praktis, mau itu orangnya baik, benar segala macam, sangat subjektif Pak. Kalau sudah masuk wilayah politik, sangat subjektif. Ya, orang suka si A, ya kelakuannya kayak apapun juga ya suka aja. Hak kami itu politik, itu demokrasi. Ya, kayak apapun kelakuannya hak kami, ya kita memang hormati. Tapi ketika mengatasnamakan tadi ada Unpad segala macam, ya
tentu saja dia bereaksi. Inilah sebetulnya untuk teman-teman terutama media bahwa ini adalah ada sebuah kausalitas, sebab akibat. Soalnya kita nggak perlu ngumpul untuk ngomong nggak suka Ganjar lah, Ganjar tuh begini segala macam, nggak perlu. Tapi ada penyebab yang membawa-bawa, ya di mana itu adalah juga rumah kita dulu, ya, rumah kita dulu. Enak aja, loh, pernah kok dengan orang itu nggak suka karena begini kan. Nah ini sebuah sebab akibat. Jangan mencari-cari dalih alasan. Ini adalah hak demokrasi untuk memilih seseorang. Nggak bisa begitu. Ini dunia politik praktis, hati-hati. Dan nanti jangan-jangan ke depan juga akan muncul lagi nih. Akan muncul lagi, Bapak Ibu sekalian ya. Yang dukung alumni ini dukung si A, si B, itu bisa muncul lagi. Kalau dimulai dengan cara-cara yang menurut saya tidak etis, ya, dalam wilayah politik membawa nama-nama seperti Unpad atau apapun juga. Itu saya ingin mengingatkan itu sih sebetulnya yang paling penting. Ya. Bahwa di sini saya baca dari pernyataan ini mengarah pada siapa Ganjar, yaitu sebagai sebab akibatnya. Kalau Pak Mehmet ingin mengatakan gue menolak kalian mendukung itu, harus ada alasan dong, gitu kira-kira. Jadi barangkali ini alasan inilah, ya, akibatnya ada alasan ini yang muncul, yang sebetulnya kalau didengar, dibaca oleh khalayak ramai, nggak enak sih sebetulnya, nggak enak. Tapi apa boleh buat? Karena kita harus konsisten dengan kita tidak suka dengan dukungan seperti itu. Kenapa? Karena figurnya yang itu tuh ya saya nggak suka. Ya sebetulnya apa? Ya inilah. Barangkali nanti Pak Rizal Fadil yang akan memberikan apa lebih detail ya permasalahannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita dalam hal ini tidak ingin dan tidak bermaksud untuk saling bentur-membentur ya, memecah belah gitu ya. Cuma kalau kita juga tidak ada yang bersikap, wah ini akan terus-menerus nih berlangsung dan nanti akan menjadi besar perpecahannya atau gelombang benturannya bisa lebih besar lagi. Dan saya berharap dengan statement ini semua orang ya yang tadinya ingin mendukung si A, alumni anu, ya terlepas kayak Pak Unpad, UTB, apa dan yang lainnya, ya hentikan sajalah ya. Kalau mau dukung, pakai aja lah perhimpunan apa deh, gitu ya. Jangan pakai institusi, ikatan alumni kayak begitu-begitu. Ya orang perorangan, biasa kan kita juga di Jawa Barat banyak lah. Membuat perhimpunan untuk relawan anu ini segala macam banyak. Kenapa tidak membuat sebuah perhimpunan dalam bentuk relawan, pendukung PS, pendukung Ganjar, pendukung MP? Kenapa nggak begitu? Kenapa mesti pakai nama alumni Unpad? Ini ya. Ini akar masalah ini yang menurut saya ini yang saya tidak suka. Dan ini bisa memecah belah dunia. Itu pemakaian. Soal mereka mau dukung si A, si B, si C, kayak apa orangnya, dan latar belakang seperti apa, silakan. Ya kan? Kan orang masing-masing punya penilaian. Saya menilai si A, ya saya karena sama punya visi misi dengan si A, gitu kan? Maaf, ini contoh aja. Kalau saya ini copet, ada calon copet, saya bukan visi misi saya supaya copet, ada pemimpin calon copet, seneng gitu. Itu haknya. Iya Pak. Saya ingat di Prancis saya
ada wakil kalau sini DPR itu seorang perempuan, maaf, dan itu mantan pelatih dan mantan PSK, dan itu dapat kursi, Pak. Kenapa? Ya karena dia punya pendukung. Apa kita mau ngomong apa tuh? Ya apa-apa, silakan aja. Haknya mereka untuk dukung. Ya kan, sama satu profesi. Barangkali, nggak apa-apa, itu haknya. Tapi persoalan tadi, jangan mengatasnamakan sebuah institusi yang besar, membawa-bawa nama, ya, walaupun tidak mengatasnamakan, membawa-bawa nama, itu saja sudah sangat tidak etis untuk dunia politikal praktis seperti ini. Itu sangat tidak etis. Barangkali inilah akibatnya, ya. Saya juga sebetulnya tidak ingin nih Pak Mehmet ikut kumpul untuk ada sesuatu yang harus kita sampaikan seperti ini. Tidak perlu dan tidak ini. Tapi karena saya juga merasa lulusan dari UPA dan saya merasa tidak pernah mau dukung Ganjar dan belum siap untuk dukung siapa-siapa, masih menggadang-gadang begitu, tiba-tiba muncul begini ya. Ini risiko ya, dari sebuah sebab yang menimbulkan akibat seperti pada siang hari ini kita harus membuat statement yang kesannya memang jadi terpecah belah. Kesannya memang jadi terpecah belah. Tapi tujuannya jangan sampai terpecah belah menjadi sangat melebar kemana-mana gitu. Kalau ada orang mengatakan ini adalah statement atau sikap yang menentang dari hak orang, kelompok orang ini, ya, dan itu bagian dari atau itu adalah sebuah pecah belah. Tapi kita akan lakukan pecah belah ini. Kalau orang mengatakan seperti itu, kita ingin lokalisir deh dengan cara kita memberikan seperti melokalisir, jangan sampai ini malah tambah kemana-mana. Itu aja maksud tujuannya. Kalau dari saya seperti itu, dan barangkali mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, teman-teman juga ada wartawan di sini bisa dipahami. Ya, kita tidak punya tujuan apa-apa dan barangkali sampai sekarang kebanyakan lebih masih menggadang-gadang, apalagi dengan situasi politik seperti ini. Dan sepatutnya memang tidak mengatasnamakan sebuah institusi, bukan mengatasnamakan, tapi membawa-bawa, ya. Dan dunia politik praktis membawa-bawa aja itu sudah benar, gitu loh. Itu menimbulkan masalah. Kalau memang di statement mereka saja, saya coba baca tadi ada tegas, tapi tidak membawa-bawa ikatan alumni, gitu kan? Tidak atas nama ikatan alumni. Tidak mengatasnamakan sudah mulai Pak Gubernur, ya tidak mengatasnamakan, tapi membawa-bawa aja sudah jadi permasalahan karena ini wilayah politik, ini bukan wilayah biasa. Ya, kalau seperti Dokter Guntur ya kemarin dan teman-teman para dokter saya perhatikan juga, kita juga siap ya, sebuah biscamp, kita dukung semua yang memberi bantuan di Cianjur itu mengatasnamakan Fakultas Kedokteran UNPAD untuk bantu ini, itu kepentingan masyarakat banyak. Dan itu bukan wilayah politik. Itu masalah. Silahkan berlomba-lomba untuk bawa nama UNPAD. Tapi ketika wilayah politik praktis, tidak semua orang suka dengan orang-orang yang dihadirkan menjadi capres. Memangnya semua senang sama Anies juga, Pak. Senang sama PS juga. Apa senang sama Ganjar? Apalagi itu enggak. Kita harus paham itu loh, gitu maksud saya. Ya, kita harus bicara juga dunia politik dan posisi ini. Terima kasih. Demikian mudah-mudahan semua Bapak-bapak, Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian bisa memahami maksud tujuan dari pertemuan siang hari ini. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.